Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel Epung Manuk, channel yang membahas seputar dunia permanukan. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang cara menjinakkan burung sogon. Yang pertama ada terapi lapar, dan yang kedua ada terapi penjinakan dengan cara sering dimandikan sampai posisi burung basah kuyup. Untuk terapi lapar biasanya kita cabut pakannya, semisal pagi setelah dimandikan. Sekitar jam 7 terus kita jemur. Tetapi sebelum dijemur kita cabut Nextar pakannya, sisain air doang. Kita jemur jam 7, terus kita angkat lagi jam 10 pagi, lalu diangin-anginkan, cari tempat yang teduh. Udah diangin-anginkan baru kita kasih pakannya dengan tangan. Tapi kalau misalkan terapi itu biasanya kita gak bisa sekali langsung jinak. Kita harus terus berulang-ulang sampai burung mau makan dari tangan kita. Kemudian untuk yang terapi mandi, yaitu dengan cara kita semprot si burung sampai basah kuyup. Itu bertujuan untuk membatasi pergerakan burung. Setelah burung basah kuyup baru kita biasakan burung tersebut mau nangkring di tangan. Terapi tersebut juga dilakukan dengan cara berulang-ulang, tidak hanya cukup sekali. Dan banyak orang juga meyakini terapi mandi malam bisa membuat burung jinak dan rajin berkicau. Kalau saya pribadi, biasanya saya mengkombinasikan dari kedua metode tersebut. Terapi lapar plus terapi semprot sampai basah. Saya biasanya melakukan terapi tersebut kisaran jam 7 malam atau jam 8. Pokoknya biasanya saya habis isya lah. Ini tadi saya udah cabut pakannya sekitar jam 4 kalau gak salah, atau jam 5 sore lah. Saya cabut pakannya, tapi tetap air masih saya simpan di dalam, takutnya burung dehidrasi. Meskipun pakannya udah dicabut, tapi burung tetap digantung di luar rumah. Biarkan burung berkicau, dengan catatan kita gantung di tempat teduh sekitar jam setengah 6 baru kita cabut. Kalau untuk yang burung yang biasa dikerodong, boleh kita kerodong. Tapi kalau saya pribadi, setiap burung bahan sama pokoknya burung yang baru datang, saya gak pernah dikerodong. Malam, siang, gak pernah saya kerodong. Soalnya kalau kita langsung kerodong biasanya agak susah buat si burung terbiasa sama kita. Tadi posisinya ini sore udah saya cabut pakannya. Sekarang kita coba praktekkan. Pertama ntar kita semprot dulu si burung, terus coba kita kasih makanannya, Nextarnya, pakai tangan. Apakah si burung mau atau masih tetap? Kita coba sekarang. Pokoknya posisi burungnya harus sampai basah kuyup ya, biar pergerakan si burung tuh gak terlalu gelabakan sana kemari.
Setelah burung posisinya udah basah, tadi udah saya semprot semua. Jadi posisi kalau basah gini burung nggak terlalu gelabakan, pergerakannya udah terbatasi sih kalau misalkan gini. Kalau misalkan udah kayak gini tinggal kita mainin aja, mainin pakai tangan. Tapi posisinya terapi kayak gini juga nggak cukup sekali nih, udah mau di tangan. Kalau posisi burung sudah basah kuyup semua, si burung nggak terlalu gelabakan, sama posisinya tadi kan udah kita cabut pakannya dari sore, otomatis si burung tuh udah lapar, instingnya pengen nyari makanan. Kalau misalkan udah kayak gini, tapi jangan langsung kita kasih pakannya, kita mainin dulu pakai tangan biar dia mau nangkring di tangan. Terus aja lus-lus kayak gini. Posisinya ini burung lapar ya, karena pakannya sore udah saya cabut. Terus aja sering kayak gini mainin, insya Allah kalau kayak gini sering rutin terapi kayak gini 3 minggu lah udah ada hasilnya, gak terlalu takut. Pada dasarnya kalau misalkan kita pengen burung kita gacor bunyi, nyaman sih kalau posisi burung udah gak takut sama orang, bunyi sama gacor tuh gampang lah kita ngolahnya. Misalkan udah kayak gini kan udah gak terlalu takut, sering aja dimainin. Kemudian kita coba ini kasih pakannya pakai tangan, karena posisi ini burung lapar, harusnya sih mau. Nih tuh posisi burung udah mau minum posisi nektarnya di tangan kayak gini. Mungkin kalau untuk sebagian orang ada yang terapi lapar doang nggak pakai mandi, ada yang terapi mandi doang, mandi malam kayak gini, tapi posisinya nggak terapi lapar. Tapi kalau saya pribadi, saya biasanya kombinasiin terapi lapar plus terapi semprot kayak gini. Sama burung-burung yang udah juga biasanya sih cepet saya. Cuma kalau untuk sogon itu emang karakternya kan giras lah dibanding burung-burung lain. Kayak konin, kayak yang lain mah bisa dibilang agak mudah. Bukan berarti mudah sih, agak mudah. Tapi kalau misalkan sogon mah kan emang karakternya susah. Jadi kuncinya kita harus telaten sih, sering-sering kayak gini. Ini burung tuh di saya sekitar 2 minggu lah, sekitar 2 minggu. Sama ini terapi kayak gini baru 3 kali sama sekarang. Tuh kalau misalkan kita udah terapi lapar, otomatis dia mau minum di ini nih yang kita pegang. Kalau untuk pakan burungnya sih saya masih standar, saya cuma kasih susu doang kayak gini nih, susunya masih standar. Kalau misalkan burung baru datang masih saya yang utamanya biar sehat mau makan. Kalau untuk gacornya sih nyusul biasanya. Untuk pakan kita kasih madu, kita kasih kroto, yang penting burung sehat dulu. Tuh, ini posisinya burung lapar banget nih. Sama sebenarnya sih kalau sogon itu untuk KTP juga mempengaruhi. Untuk cepat atau susah kita jinakan, KTP juga mempengaruhi.
taruhlah kita dapat sogonya dari halaman rumah, yang dekat rumah, pokoknya yang lokasi lokasi kita dapat sogon tuh yang sering dilalui sama orang. Otomatis si burung tuh kalau menurut saya susah, agak susah. Tapi kalau misalkan taruhlah kita burung dapatnya dari jauh yang tempatnya tuh gak terjamah sama orang, kalau saya pribadi lebih mudah yang kayak gitu. Tapi setiap orang yang punya sogon gitu beda-beda sih caranya. Ini mah cuma versi saya gitu. Kalau untuk teman-teman di rumah mau nyobain versi saya boleh, mau versi orang-orang yang udah jago lah gitu di sogon. Tapi kalau menurut saya masih memang terapi yang kayak saya ini cukup efektif. Terapi lapar plus terapi semprot. Saya ini posisinya habis isa. Memang kalau saya terapi tersebut tuh habis isa atau jam 8 malam baru saya terapi kayak gitu. Sama yang paling penting tuh kalau hobi kicau, sebenarnya sih burung apa aja sih sama. Pengen burung jinak, pengen burung gacor, sebenarnya mau terapi lapar, mau terapi mandi malam, mau terapi yang versi saya, dua-duanya dijadiin kombinasi lah, kita jalanin bareng. Sebenarnya bagus semua terapi, kuncinya itu telaten, sabar, nikmati prosesnya lah. Kalau miara burung itu gak instan. Kalau pengen burung gacor, jinak, kalau burung udah jinak, udah nyaman, otomatis kalau gacor itu pasti. Tinggal kita menunjangnya dari pakan doang, kayak protein. Kita sering kroto seminggu 2 kali, seminggu sekali, burung pasti gacor. Tapi kalau burung yang udah gacor, birahinya udah stabil, selama dia enggak nyaman di lingkungan, masih takut sama orang, nggak bakalan lah gitu gacor kayak yang kita harapkan. Burung mau bunyi ada orang lewat diem, burung mau bunyi ada orang lewat diem gitu. Kalau misalkan udah nyaman, udah jinak, bunyi mah insya Allah rajin-rajin gitu. Sama yang terpenting itu tadi sabar sama konsisten perawatan. Oke teman-teman, eh, di video kali ini saya mungkin cukup sekian video berbagi saya tentang tips dan trik penjinakan burung sogon. Sebenarnya sih kalau penjinakan balik lagi ke seberapa konsistennya kita ngerawat burung sering kita terapi, mau versi manapun juga, kalau kitanya posisinya konsisten, rajin, pasti ada hasilnya. Balik lagi gimana pun terapinya jitu, kalau posisinya kita cuma sekali, sebulan sekali, hasilnya juga nggak maksimal. Kalau misalkan kita rutin mah, semakin kita rutin semakin kita cepat dapat burung yang jinak sama yang rajin berkicau gitu. Untuk teman-teman yang mau request seputar perawatan burung, khususnya burung sogon atau sriganti ya, boleh request di komentar. Kalau misalkan saya bisa gitu, insya Allah saya bagilah pengalaman saya, mau tentang apa. Misalkan kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh di komentar. Untuk seputar perawatan
si mungil ini, Sogon. Karena kalau di saya sekarang, di lokasi saya sekarang udah mulai rame, gantangannya juga udah ada, udah banyak lah gitu, udah rame, udah kayak burung-burung yang lain. Kan kalau dulu mah cuma satu dua yang piara Sogon tuh buat gesekan. Kalau sekarang mah di saya sih di sini udah rame, udah ada gantangannya, sama peminatnya juga lumayan sih kalau menurut saya. Mungkin video kali ini cukup sekian. Dari saya terima kasih yang udah dukung saya, udah nonton video saya. Pokoknya terima kasih banyak lah. Sama kalau mau ada yang eh, ditanyakan atau mau yang menambahkan, boleh di komentar aja. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Salam Sogoner. Jangan lupa ngopi.